Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Saya Ida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat, tentunya dalam rangkaian program Talkshow Smart Health edisi hari ini di Jumat 8 Mei 2026. Ya, selama formasi 1 jam ke depan Ida Clarissa akan membahas tentang berbagai tema dari dunia kesehatan bersama dengan pakar-pakar kesehatan dari RSUD Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan. Dan kerabat realita selain bisa disimak via 89.1 Realita FM, siaran kami hari ini juga bisa kerabat realita saksikan via streaming YouTube kami dan TikTok kami di Realita Official. Ya, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat realita dimanapun Anda berada. Kita langsung saja ke tema pada pagi hari ini edisi Smart Health 8 Mei 2026. Tentang kupas tuntas seputar asma dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia. Dan di studio juga sudah bersama Ayu kerabat, ada Dr. Muhammad Khairani, spesialis paru, merupakan dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan. Kita sapa dulu narasumber kita di studio pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Khairani. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ayu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, kita punya tema tentang asma nih dok. Ini salah satu penyakit yang cukup banyak terjadi atau ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan biasanya ini tidak pandang bulu, perempuan, orang tua, anak, laki-laki juga banyak nih yang menderita asma ini. Nah, kita mungkin akan bahas lebih dalam lagi seperti apa asma ini, dok. Kita mulai mungkin dari apa sih sebenarnya asma dan kenapa nih saluran pernafasan penderitaannya ini jadi lebih sensitif, dok. Silakan. Jadi asma itu sebenarnya adalah penyakit heterogen yang ditandai dengan gejala seperti batuk, sesak napas, dan nyeri dada dengan gejalanya yang bervariasi. Dengan intensitas waktunya juga bervariasi. Ya, jadi pada asma ini biasanya diikuti dengan peradangan dari saluran napas. Ini disebabkan oleh agen-agen tertentu atau reaksi seperti reaksi alergi seperti itu, ya, yang menyebabkan penyempitan di saluran napasnya. Nah, ini memang dia menyerang semua usia ya, dari anak-anak, usia dewasa hingga usia tua. Ya, jadi kalau asma gejalanya pun juga bervariasi seperti tadi saya bilang, bisa jadi cuma batuk saja awalnya atau juga dengan sesak napas ya. Kemudian juga nyeri juga bisa menimbulkan asma. Dan kapan bisa terjadinya asma itu waktunya pun bervariasi. Dia tidak memastikan malam hari, siang hari ya, atau sore hari. Dia sewaktu-waktu bisa kambuh dia asmanya ini, atau kita kenal dengan gejala eksaserbasi ya. Oke. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya bedanya asma dengan sesak nafas karena misal penderitanya punya GERD, dok? Kalau dari GERD itu biasanya kan ada peningkatan dari asam lambung sehingga terjadi peningkatan dari dinding diafragmanya menyebabkan terasa seperti menyesak. Sedangkan kalau asma ini adalah reaksi dari saluran pernapasannya. Ya. Jadi kalau GERD tadi biasanya karena parunya seperti terjepit ya. Jadi gejalanya menyesak, bukan sesak napas. Berbeda biasanya ya. Nah, kalau asma ini adalah dia sesak. Karena apa? Karena salurannya untuk lewatnya udara itu dia terjadi penyempitan di situ, gitu. Jadi kalau biasanya banyak mungkin yang masih belum mengetahui, sering menanyakan ke saya itu kalau ibunya asma, anak saya pasti asma atau tidak, seperti itu kan. Jadi asma ini memang secara umumnya adalah genetik.
Atau bukan berarti dia pasti genetik ya, bukan pasti ibunya asma, anaknya juga asma, tapi resiko pada anaknya untuk terjadi asma itu tinggi karena biasanya itu disebabkan oleh respon tubuh tadi yang sangat sensitif ya. Jadi ibaratkan kalau saya selalu bilang ke pasien itu kalau misalkan kita ini sudah kenal sama saya kenal sama Mbak Ayu gitu kan ya. Terus Mbak Ayu ini tiba-tiba masuk ke dalam ruangan ini. Nah, kalau kita yang sudah kenal biasanya oh Mbak Ayu ya sudah gitu kan. Nah, kalau asma ini dia sensitif walaupun sudah kenal gitu kan. Begitu ngelihat Mbak Ayu mau ngapain nih? Gimana nih? Jadi berespon dia. Nah, respon dari tubuhnya itu adalah umumnya terjadi inflamasi atau peradangan di saluran napasnya. Nah, ibaratkan kalau misalnya kita di kulit itu kan biasanya kalau terjadi peradangan dia bengkak, ya merah bengkak, tapi kan keluar, terlihat. Kalau saluran napas kan dia ototnya itu ada di dalam, jadi pembengkakannya pasti akan ke dalam, sehingga menyebabkan ibaratkan kayak selang di bagian dalamnya cembung, ya akhirnya salurannya itu kan menyempit. Jika menyempit itu seperti kita meniup fluid kan, ada penyempitan, begitu kita tiup bunyi dia, ya kan? Nah seperti itu. Jadi dia lebih sulit untuk mengeluarkan napas. Biasanya kalau kita normalnya bernapas itu 1 detik, mengeluarkan 2 detik, ini bisa lebih dari itu waktu saat mengeluarkannya. Bagaimana cara melebarkan si saluran pernafasan itu dok, yang kemudian tadi katanya menyempit akibat adanya satu inflamasi itu? Kita gunakan obat-obatan untuk melebarkan saluran napasnya itu ya. Namun yang belum banyak diketahui biasanya banyak mengira bahwa asma itu kalau sudah sesak kita obati selesai sembuh. Sebenarnya enggak ya, dia kalau sudah kita lebarkan ya selesai masalahnya memang ya. Namun seperti yang saya bilang tadi, karena ini ada faktor-faktor dari agen yang mempengaruhi ya, seperti reaksi alergi seperti itu. Jadi obat utama asma itu adalah menghindari faktor pencetusnya. Misalkan pencetusnya adalah debu, ya kan? Kena debu terus dia sesak, ada reaksi tubuhnya, terjadi inflamasi atau pembengkakan di sana, terus akhirnya dia sesak. Nah obatnya adalah ya jangan sampai kena debu. Gimana caranya? Kalau ada debu ya kita menggunakan masker seperti itu ya, untuk menghindari terjadinya eksaserbasi atau serangan seperti yang sesak napas tadi gitu. Benar gak sih dok kalau penderita asma itu cenderung merasakan penyempitan saluran pernafasan itu ketika malam hari atau cuaca sedang dingin begitu? Itu nggak selalu seperti itu ya, karena ya tadi saya bilang faktor pencetusnya apa. Nah kalau dia pencetusnya adalah makanan ya berarti makanan. Kalau pencetusnya adalah saat cuaca ya berarti saat dingin ya. Nah bisa debu, bisa asap, makanya penting untuk mengetahui pencetusnya ini apa ya. Namun kebanyakan memang sering terjadi di malam hari karena memang juga dipengaruhi oleh hormon. Karena saat di malam hari itu ada hormon namanya kortisol itu menurun. Nah dan reaksi inflamasi itu akhirnya meningkat. Nah di saat terjadi peningkatan maka di sanalah serangan terjadi. Berarti setiap penderita asma itu nggak sama ya faktor pemicunya dok? Gejalanya bervariasi seperti yang saya bilang tadi ya, pemicunya pun juga bervariasi. Misal saya penderita asma dan teman saya penderita asma, itu bisa aja pemicunya beda. Saya karena dingin, dia bisa karena debu begitu dok? Ya tapi biasanya bersamaan juga kalau dingin dan debu gitu kan. Nah cuman reaksinya itu yang berbeda. Mungkin yang satu ini reaksi pembengkakan cuma sedikit, yang satunya langsung hebat seperti itu. Biasanya butuh berapa lama nih dok? Misal serangan asma itu terjadi sampai kita bisa sampai longgar pernafasan kembali itu butuh berapa lama dok? Kalau berapa lamanya tergantung dari respon tubuhnya. Jadi kita tidak bisa memastikan. Ya masing-masing pasien biasanya berbeda. Ya saat kita lakukan penanganan pun, kita lakukan terapi pun itu belum tentu semua sama juga hasilnya. Jadi berbeda penanganannya memang.
Ya, asma Ya, ini bisa sembuh nggak sih dok? kalau dibilang sembuh tidak bisa. Mm-mm. Ya, kalau dibilang sembuh total, makanya saya bilang ke pasien tuh tetap harus dikontrol. Mm-mm. Kita bisa bilangnya itu adalah asma terkontrol. Mm-mm. Artinya dia tidak terjadi serangan yang berat lagi gitu. Ya. Ya, biasanya dok, apa sih faktor paling fatal yang biasanya terjadi ketika seseorang menderita asma? Faktor yang paling fatal saat terjadi serangan. Iya. Saat terjadi serangan ya kalau yang saran saya ya begitu kita mulai serangan, makanya kita tadi saya bilang tadi obat-obatan asma ini ada beberapa banyak macamnya ya. Mm-mm. Yang paling umum kita gunakan adalah dua, yaitu pelega dan untuk rawatan atau rumatan ya. Nah, untuk controller atau saya bilang gitu kan. Nah, makanya pasien-pasien asma itu perlu untuk diberikan controller secara rutin. Ya, kalau dia sudah terdiagnosis dengan asma, itu dia tetap harus menggunakan controller secara rutin setiap harinya untuk mencegah serangan yang berat. Jika terjadi serangan yang berat, maka harus segera menggunakan reliever atau pelega. Obat peleganya biasanya berupa inhaler. Mm-mm. Ya, dua-duanya inhaler sih untuk controller dan relievernya itu. Ya. Berarti si inhaler ini tidak benar-benar menyembuhkan, dia hanya membantu meringankan begitu dok? Iya. Jadi makanya kalau penderita asma itu biasanya begitu dia selesai dia normal. Kalau Hmm. datang misalkan ya ke dokter, diperiksa secara umum ininya normal karena dia udah kalau saya sudah selesai peradangannya tadi sudah selesai lah masalahnya gitu. Cuman kan masalahnya nggak cuman di situ, dia harus dikontrol supaya tidak serangan lagi gitu kan. Oke, Hmm. bagi penderita asma yang sering kali timbul itu berarti tingkat asmanya cukup parah ya dok? Kalau masalah itu tingkat kekambuhan ya, tingkat Mm-mm. kekambuhan itu ya mempengaruhi eh, tingkat keparahan juga pastinya ya. Jadi semakin sering dia itu kambuh, maka tingkat resiko untuk terjadi serangan yang lebih berat itu juga tinggi. Jadi untuk serangan itu kan kita bisa ada tiga ya, ada pembagiannya ya, ringan, sedang, berat, dan bisa mengancam jiwa. Mm-mm. Ya. Nah, mungkin biasanya dia cuma ringan saja. Karena saking seringnya tidak pernah dikontrol, seringnya terjadi inflamasi di bagian tubuhnya, yang membahayakan adalah nanti serangan itu akan memicu lebih berat lagi. Jadi sehingga kenapa saya bilang tadi butuh dikontrol untuk mencegah misalnya biasanya dia serangannya ringan. Jangan sampai dia jatuhnya ke serangan berat. Seperti itu. Oke, kategori serangan berat tuh apa dok? Yang mungkin bisa digambarkan ke kita. Kalau serangan berat itu yang sudah biasanya tuh mulai penurunan kesadaran, ya, mulai sesaknya itu eh, sesaknya penyempitannya tuh hebat, ya, dia napasnya itu biasanya tuh sudah lebih dari sampai 40 kali dan ada dipengaruhi dengan otot-otot dinding dada juga untuk diusahalah dari otot-otot dinding dada untuk dia bernafas ya. Masih seperti itu. Oke, untuk misal pemakaian inhaler ataupun sejenis nebul ya, ada Hmm. nebul kan juga ya dok. Hmm. Nah itu sebenarnya aman tidak untuk pemakaian jangka panjang untuk penderita asma? Jadi gini, kalau dibilang yo bukan untuk masalah aman atau tidaknya, ya seperti yang tadi saya bilang, kita untuk inhaler itu atau terapi inhalasi itu ada berbagai macam dari inhalasi, ya kan, pakai Hmm. obat semprot, obat hisap, dan Mm-mm. ada yang dengan nebulisasi, ya. Nah, yang kita gunakan untuk jangka panjang itu adalah untuk tadi controller. Jadi memang dia sangat membutuhkan untuk dikontrol pasien ini. Jadi bukan masalah aman atau tidaknya. Ini kalau kita makainya tidak sesuai, ya tidak akan ada efeknya Hmm. gitu. Ya. Jadi kalau misalnya hanya serangan saja tidak dikontrol, resikonya terjadi serangan yang lebih berat ada, ya kan? Atau misalkan dia hanya
dia dikontrol saja pakai controller. Saat dia serangan, yang dia pakainya adalah untuk controller tadi, juga tidak, reaksinya akan sangat lambat gitu loh. Jadi kadang ada pasien pakai itu tetap enak kok dok ya. Loh, iya tapi reaksinya lambat Hmm. ya. Dan kalau misalnya seperti itu akan resiko menjadi lebih berat juga pastinya. Oke, berarti tidak ada terapi semacam misal olahraga tertentu ataupun pemakaian hal-hal lain yang bisa membantu untuk meringankan ataupun mencegah supaya si asma ini tidak sering kambuh, dok. Kalau olahraga itu memang disarankan ya pada pasien-pasien asma, namun olahraganya pun juga bukan olahraga yang berat. Jadi pertanyaannya adalah biasanya tuh, dok saya boleh lari nggak dok? Nah, tentu jawabannya ya jangan. Ya, tapi kalau dibilang dok saya boleh olahraga lah dok, harus. Ya, olahraga yang ringan ya, yang bisa menguatkan otot-otot. Ya, semua otot itu mempengaruhi, dari otot kaki, otot tangan, hingga otot dada. Yang paling disarankan itu kalau olahraga adalah renang, karena itu yang sangat Pernafasan. ya untuk membantu peningkatan otot pernafasannya juga. Ya, nah, tapi kalau misalnya ini jalan juga boleh, bersepeda juga boleh. Ya, seperti itu. Itu Namun membantu. juga tidak bisa ditarget. Jadi misalkan, saya harus targetnya sekian kilo, ya enggak bisa. Ya, jadi kita kalau berjalan ya semampunya dia, tapi harus dilakukan. Kan kita juga punya senam asma. Oh, seperti apa itu, dok? Ya, ada senam untuk melatih pernafasan, namanya senam asma. Namun di sini masih belum sih ya, nanti masih kita usahakan untuk bisa jalan nanti. Ya, itu nanti mungkin kalau sudah ada terdata dari pasien-pasien asma yang ada, mungkin nanti akan saya ajak untuk kita senam asma seperti itu. Nah, untuk penderita asma yang juga merokok atau menggunakan vape, apa ini juga membantu? Apa itu juga membantu mereka malah semakin untuk cepat kumat, dok? Mendukung untuk semakin cepat kumat. Kalau dibilang mendukung itu iya, karena memang kan ya rokok dan mau rokok itu rokok apa ya, rokok kretek ataupun mau rokok elektrik ya, itu kan menyebabkan terjadinya reaksi inflamasi di saluran napas, reaksi peradangan di saluran napas. Ya, tentunya akan memicu, walaupun mungkin bukan itu penyebab utamanya ya, tapi akan memperberat serangannya. Kalau faktor stres, dok, apa ini Faktor juga? stres juga berpengaruh ya. Makanya kalau saya semua pasien sebenarnya stres itu bukan cuma terhadap asma ya, terhadap hampir semua penyakit. Makanya saya selalu bilang, kadang-kadang kalau misalnya ada pasien yang sakitnya berat gitu ya, itu kadang-kadang jangan dok dikasih tahu ke pasiennya. Saya bilang justru pasiennya harus tahu, karena penting bahwa pasien ini mengetahui dia sakit apa ya, dan penting dia menerima penyakitnya. Kenapa? Kalau misalkan nih asma, yang paling simpel aja merasa asma, merasa saya nggak asma lagi kok gitu kan. Begitu serangan dia akan paniknya berlebih daripada orang yang sudah biasa. Aku lagi sesak nih, lagi serangan nih, ayo cepat dipakai obatnya, ya kan? Nah, akan berbeda reaksinya. Maka reaksi dini pun juga akan gejalanya pun juga akan lebih ringan gitu loh. Makanya penting sebenarnya untuk mengetahui gitu, karena itu akan mempengaruhi tingkat stresnya pasien itu gitu ya. Semua penyakit pasti akan berpengaruh jika dari stres. Oke. Nah, apa sih, dok, bedanya asma dengan alergi? Seperti ada juga yang sinusitis juga kan berhubungan dengan saluran pernafasan juga. Beda tempat. Oke. Ya, jadi kalau misalnya sinusitis itu ada peradangan di sinus. Sinus itu ada di saluran napas bagian atas. Ya, biasanya. Nah, sedangkan asma itu di saluran napas di bagian bawah.
terjadi peradangannya di saluran napas bagian bawah yang menuju ke paru-paru. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak ada juga rinitis, itu di mukosa hidung. Kan biasanya peradangannya yang berbeda, lokasinya yang berbeda. Tapi reaksinya adalah sama seperti saya bilang tadi. Umumnya reaksi alergi itu adalah terjadinya perlawanan tubuh sehingga terjadi inflamasi atau peradangan, ya. Nah, peradangan itu nanti akan memproduksi biasanya mukos atau cairan di situ. Oke. Nah, benar nggak sih dok kalau penderita asma itu harus pakai inhaler ataupun nebul-nebul seperti itu seumur hidup, dok? Nah, itu tadi yang saya bilang. Sebenarnya kalau untuk penggunaan penggunaan inhaler, ya, itu memang harus digunakan secara rutin. Kenapa? Ya tadi saya bilang kita butuh untuk controllernya. Ya, untuk controllernya. Jadi dia harus dikontrol, ya, untuk pencegahan supaya tidak terjadi serangan yang berat atau sampai mengancam jiwa, ya. Nah, di luar itu sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhinya harus dikontrol juga. Jadi kalau kita bicara asma itu kita harus menginginkan semua faktor, ya, dari internalnya, ya, dari dalam dirinya. Itu pertama adalah yang tadi menghindari faktor-faktor pencetusnya, ya, seperti debu, asap, ya gunakan masker. Kalau dingin, ya kita tidur menggunakan selimut, ya. Kalau keluar pakai jaket seperti itu. Kalau dia alergi panas, ya pakai payung, saya bilang itu kan. Nah, terus jika dia selain itu juga dari stres, ya, dari stres, pola makannya, ya, seperti dibilang tadi, GERD apakah bisa mempengaruhi, tapi tidak secara langsung. Salah satu faktor mendukung gitu ya. Ya. Nah, terus dari faktor lingkungan yang harus kita kontrol, ya tadi kan, kalau bisa rumahnya ventilasinya bagus, ya. Nah, pencahayaannya juga bagus. Barang-barang yang biasanya menimbun debu seperti karpet itu dikurangi, ya. Nah, kalau bisa banyak barang-barang di rumah itu yang bisa kita bersihkan secara umum lah, secara rutin seperti itu. Terus olahraga juga perlu. Jadi semua faktor yang harus kita ini kan, ya. Terus untuk selain itu juga asma ini kan banyak orang taunya, oh memang dari kecil pasti asma. Sebenarnya enggak, asma itu perkembangan asma di saat ini enggak cuman disebabkan oleh genetik saja, gitu kan. Dia ada beberapa fenotip dari asma itu tersendiri. Ada asma dari varian batuk, ya. Ada asma karena kehamilan. Ya, kenapa kok tiba-tiba gak pernah asma sebelumnya? Pas hamil dia kok asma, berarti bukan asma nih, dok. Asma bisa jadi, ya. Jadi itu tadi, memang pembawanya adalah ya tadi dari genetiknya ada dia, cuman karena mungkin daya tahan tubuhnya masih bagus, jadi serangan itu tidak terjadi. Nah, pada usia tua juga bisa, karena saat udah usia tua, usia lanjut, biasanya kan imunitas kita menurun, ya. Dan yang paling penting itu biasanya tuh ada asma pada obesitas, ya. Jadi perlu dikontrol juga berat badannya, ya. Jadi terus berarti saya harus diet, dok? Iya, harus diturunkan, tapi tidak perlu ditarget yang terlalu berat. Nanti bukannya menyembuhkan, malah terjadi serangan, ya, seperti itu. Nah, ini juga dok, kapan sih penderita asma ini harus membawa dirinya ke rumah sakit ataupun ke dokter ataupun ke UGD ketika serangan seperti apa nih dok yang membuat kita tuh harus waspada untuk segera membawa diri ke fasilitas kesehatan terdekat? Begitu terjadinya reaksi inflamasi, ya, reaksi eksaserbasi atau serangan yang seperti saya tadi bilang tadi, ya, ditandai batuk hebat terus sesak napas pasiennya ini, ya. Kalau pasiennya sudah mengalami gejala itu, dia harus menggunakan reliever, inhalasi yang reliever untuk menurunkan segera, melebarkan segera saluran napasnya.
Jika tidak perbaikan dengan itu, ya saya sarankan segera dibawa ke vaskes terdekat. Ya. Berarti kalau Biasanya masih kalau pasien-pasien, oh kita ada nebulisasi kok di rumah Heeh. dok gitu kan. Mm-mm. Ya, tapi namun lebih bagus jika dikontrol oleh petugas kesehatan. Ya, Oke. karena jika tidak teratasi dengan itu, penanganan lainnya akan terlambat, itu akan mengancam jiwa. Nah, ini juga dok pertanyaan tentang asma. Nah, apakah perbedaan nih asma dan bronkitis pada balita atau bronkopneumonia ya dok ya, kalau kita sebutnya, yang seringkali terjadi pada anak-anak kecil atau biasanya bayi nih dok? Kalau pneumonia itu disebabkan infeksi. Oke. Ya, kalau bronkitis itu hanya peradangan di saluran-saluran napasnya saja, tapi tidak menyebabkan penyempitan. Ya. Nah, kalau asma itu terjadi penyempitan di saluran napas besarnya. Kalau bronkitis biasanya di saluran napas kecilnya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau beda penyebab ya. Kalau pneumonia tadi ya seperti yang saya bilang, bronkopneumonia juga sama. Itu disebabkan oleh infeksi, disebabkan oleh bakteri. Sedangkan kalau asma ini disebabkan oleh respon tubuh. Oke. Oke, baik, kita masih akan bahas lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, kerabat Realita tetap setia dalam rangkaian program Smart Hari edisi hari ini di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Delapan 9,1 Realita FM Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Pamekasan, kami informasikan bahwa kantor bersama Samsat Pamekasan akan melakukan layanan Samsat keliling di berbagai titik lokasi. Samsat keliling pagi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang bertempat di Polsek Palengaan, Polsek Pakentenan. Hari Selasa bertempat di Polsek Pakong, Polsek Telanakan. Hari Rabu bertempat di Polsek Pakentenan dan Polsek Propo. Hari Kamis bertempat Pasar Larangan, Pasar 17 Agustus Buki. Hari Jumat bertempat Polsek Pakong, Polsek Palengaan. Hari Sabtu Kecamatan Galis, Alun-alun Arek Lancor. Samsat keliling malam dari jam 19.00 sampai jam 20.30. Hari Senin sampai hari Sabtu bertempat di alun-alun Arek Lancor. Informasi ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan 9,1 Realita FM Pamekasan. Bosen dengan lagu yang itu-itu aja? Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di request minggu ini. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam. Ku isi dengan namamu. Terimalah diriku. Kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji
Siapa ya yang bakal jadi jawara di posisi puncak? Inilah 20 tangga lagu terbaik Ralita FM. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Radio Ralita FM. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Ralita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak Nah, 1 jam di yang lalu. sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Ralita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak Nah, 1 jam di yang lalu. sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Kak, mpian tak enak ki kak saya majir paci ke sepeda motor. Nek kak lakuna ponde pak ke boktona kak. Enjek ralek, sengko kok sentar ke kota. Jauh gelu polan. Dinner make telat. Abo tak mireng kabur mpian ki kak. Jek semangke nampon bede samsat keliling. Enjek tak tahu kok lek. Dek remek yang lek. Duh lalala mpian kak. Nek kak pas perengaki kabur kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo berkemekasan. Kaator dek sateja masyarakat Mekasen. Sakadi kantor bersama Samsat Mekasen. Bedi mabede layanan Samsat keliling neng pansapanapan engkun. Samsat keliling bekto kulaku. Neka mulai dari pokol belu kantos pokol 12 siang. Sakadi mah are Senin Polsek Palengaan sareng Polsek Pagentenan. Are Selasa Polsek Pakong sareng Polsek Telanagen. Are Rabu Polsek Pagentenan sareng Polsek Propo. Are Kamis Pasar Larangan sareng Pasar 17 Agustus otabeh Pasar Bere Bukit. Are Jumat Polsek Pakong sareng Polsek Palengaan. Are Sabto Kecamatan Gelis sareng neng alun-alun arek Lancor. Terus samsat keliling bekto malam. Paneka mulai dari pukul petok malam sampai kol setengah sanga malam. Neka dari Senin sampai Sabtu neng alun-alun arek Lancor kerabat. Kalaban pengarep kabar Kak Dinto bisa manfaat deh dek sadejana
berkemekasen kaangkui magempang dalam transaksi sareng samsat. Matur sakalangkong kerabat Realita FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, kaki jam di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya masih setia di dalam rangkaian program Talk Show Smart Health edisi hari ini di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Kita masih punya tema tentang kupas tuntas seputar asma dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia, kerabat. Dan di studio masih bersama dengan Ayu ada Dr. Muhammad Khairani, spesialis paru yang merupakan dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Kabupaten Pamekasan. Dan kita masih punya beberapa hal yang perlu kita bahas kerabat tentang asma, dan Dr. Khairani masih akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan yang berhasil masuk ke meja redaksi kami pada pagi hari ini. Dan dokter, kita izin bacakan beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Faza Channel. Di usia berapa anak-anak yang sudah terkena asma mulai 1 tahun membaik dan tidak akan sering kambuh? Mohon penjelasannya dokter, dan mungkin ada makanan untuk meningkatkan antibodi si anak agar tidak sering kambuh. Baik, jadi kalau untuk pada usia berapa terjadinya mulai membaik pada pasien asma, seperti itu kan pada anak. Seperti yang saya bilang, asma ini dia bisa menyerang di segala usia dan dia akan menetap. Maksudnya dia tidak hilang namun terkontrol, ya. Nah, jadi saat imunitas tubuhnya bagus, maka serangan itu juga akan berkurang, ya. Nah, jadi kalau pada usia berapa tentunya tidak bisa dijawab ya kalau secara secara umumnya, karena di usia 1 tahun, kalau besok nanti di usia 2 tahun dia terjadi rangsangan kembali, bisa terjadi serangan lagi. Ya, seperti itu ya. Dan kalau untuk makanan tertentunya ya sebenarnya makanan yang gizi seimbang ya, tentunya dengan karbohidrat dan sayur-sayuran. Tidak ada makanan khusus yang untuk asma sendiri, seperti itu. Mungkin bisa dikonsultasikan untuk pada ahli gizi ya, bahwa makanan pada anak ini seperti apa yang bisa memenuhi gizi seimbangnya. Namun untuk makanan sendiri tidak ada pengaruhnya untuk asma sebenarnya, seperti itu. Oke, selanjutnya dokter ada pertanyaan, apakah tidak bahaya jika penderita asma selalu memakai obat kortikosteroid setiap kali kambuh? Jadi untuk penggunaan kortikosteroid itu sendiri sebenarnya adalah untuk menurunkan peradangan atau inflamasinya pada asma tadi, ya. Nah, penggunaan secara terus-menerus memang jika dosisnya tidak tepat, penggunaan yang tidak sesuai, semuanya pasti akan berbahaya, ya. Akan menurunkan dari imunitasnya juga tentunya. Makanya perlu dikonsultasikan untuk penggunaan kortikosteroid itu. Ya, perlu dikonsultasikan dengan dokter ahlinya. Seperti itu. Nah, berarti apa yang bisa dokter rekomendasikan kepada penderita asma ketika mereka mungkin sudah tahu bahwa mereka merupakan penderita asma nih, Dok? Apa yang dokter bisa rekomendasikan? Apakah harus ada kontrol yang teratur setiap bulan atau seperti apa? Jadi untuk penderita asma ini pertama saya sarankan adalah kita konsultasikan dulu dengan tenaga kesehatan, ya. Kemudian kita pastikan dulu diagnosisnya bahwa dia memang asma,
biasanya kita lakukan juga tes-tes tertentu seperti tes spirometri ya, untuk memastikan bahwa dia memang asma. Jika memang sudah sudah jelas bahwa penyebab sesaknya adalah asma, maka perlu dikontrol secara rutin ya dengan tenaga kesehatan ya. Terus kemudian juga perlu penggunaan controller atau rumatan, obat-obatan rumatan yang seperti inhaler untuk rumatannya itu dalam jangka panjang ya. Jadi perlu dikontrol setiap bulannya seperti itu. Oke, berarti untuk penggunaan inhaler atau sejenis obat-obatan untuk meringankan gejala tersebut memang harus di bawah pengawasan tenaga medis ya, Dok? Iya. Oke. Ada juga pertanyaan, Dok, apa yang perlu dilakukan jika nafas tiba-tiba berat? Jika napas tiba-tiba berat, pertama itu kurangi stresnya dulu. Oke. Pastinya ya kan, karena begitu kita napas berat, pertama panik. Ya, saat panik itu akan semakin memperparah ya. Kemudian dilihat dulu ini penyebabnya dari mana. Seperti tadi yang kita bahas, pertama bisa dari GERD-nya juga bisa ya kan, ada peningkatan gejalanya ini menyesak atau memang sesak napas ya. Kemudian ya segera bawa ke vaskes terdekat ya, tentunya untuk memastikan penyebabnya ini apa. Kalau dibilang dada napas berat tadi kan, nah kan belum tentu dari asma, dia bisa jadi penyebabnya yang lain, bisa terjadi infeksi juga di situ di saluran napasnya ya. Jadi kalau pertanyaannya jika berat, pertama tentunya jangan panik dulu, jangan panik. Kemudian coba diatur nafasnya ya, tarik nafas yang dalam lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas yang dalam lewat hidung, kemudian keluarkan lewat mulut ya. Setelah itu periksakan ke vaskes terdekat. Oke, ada juga dokter tentang madu, bawang putih atau jamu, apa bisa menyembuhkan asma, Dok? Kalau dibilang menyembuhkan tidak, kan seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk makanan sendiri tidak berpengaruh terhadap asma ini. Namun peningkatan daya tahan tubuh itu juga mempengaruhi untuk resiko terjadinya gejala eksaserbasi atau serangan yang sesak napasnya tadi ya kan. Terus juga mengurangi terjadinya keparahan. Jadi bisa secara tidak langsung memang berpengaruh, tapi tidak menyembuhkan. Ya. Oke. Ada juga pertanyaan dokter, penderita asma apakah boleh punya hewan peliharaan? Untuk hewan peliharaan itu tidak disarankan, namun boleh kalau misalnya, tapi memang harus perawatan yang ekstra ya, gitu kan. Seperti misalkan kita punya kucing atau anjing ya, pastikan tidak bulu-bulunya kemana-mana ya, kebersihan rumahnya dijaga ya, itu seperti itu sih. Jadi intinya karena itu kan bisa menjadi pencetus ya, asalkan bisa menghindari itu tidak ada larangan. Oke, boleh berarti ya. Boleh, tapi dengan tadi ya, hewannya harus dirawat ekstra, rumahnya harus dibersihkan ekstra seperti itu. Nah, ada juga pertanyaan, Dok, kalau alergi saya kadang agak sesak nafas, itu kenapa ya, Dok? Kalau alergi, seperti saya bilang, reaksi alergi itu adalah reaksi peradangan. Ya. Jadi kalau misalnya dia alergi, kalau di kulit dia akan terjadi pembengkakan di kulit, bengkak, merah, gatal seperti itu kan. Nah, kalau dia di saluran napas bisa terjadi pembengkakan di saluran napasnya. Nah, untuk memastikannya harus kita periksa dulu. Untuk kita pastikan dulu apakah memang sesaknya ini karena memang ada peradangan di sana, atau karena tadi bisa panik dia jadi sesak. Juga gitu kan.
Oke, ada pertanyaan juga nih dok. Saat kita olahraga terus nafas tersenggal, apa yang perlu kita lakukan? Dan kalau penderita asma, bolehkah berolahraga dan yang seperti apa? Mungkin ini bisa diulang kembali tadi juga sempat di awal dibahas oleh dokter Khairani. Ya, jadi memang tadi seperti yang kita bahas, jika saat lagi olahraga, jadi gini dulu. Pertama pertanyaannya, boleh tidak pasien asma itu berolahraga? Jawabannya boleh. Tapi kalau pertanyaan, boleh tidak dok saya lari? Jawabannya, ya tunggu dulu, kita lihat dulu kondisinya. Ya, olahraga yang disarankan itu adalah olahraga yang ringan dan tidak ditarget seperti apa, seberapa jauhnya. Kalau dia lari ringan masih sanggup, silakan. Tapi tidak, kalau sudah mulai terasa berat, ya istirahat. Karena kalau dipaksakan malah memicu terjadinya serangan lagi. Ya, terus olahraga yang disarankan itu olahraga yang memperkuat otot. Hampir semua olahraga sebenarnya memperkuat otot tentunya, ya. Nah, yang paling disarankan itu adalah renang. Kenapa? Karena dia yang memperkuat otot-otot pernapasan. Ya. Terus bisa senam. Ya, seperti saya bilang tadi, ada senam asma juga, ya. Terus setelah itu jalan dan bersepeda. Jika pas saat berolahraga terjadi sesak, pertama kita harus atur dulu, tenangkan diri dulu, jangan panik, ya. Kemudian tarik napas yang dalam, atur pola napasnya, ya. Napas dari hidung, keluarkan dari mulut, atur polanya. Jika memang tidak membaik juga, kalau memang dia memang asma, boleh digunakan obat-obatan inhaler yang bersifat reliever, ya. Dan tentunya kalau misalnya belum juga, ya dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke. Seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan terakhir, kita ke TikTok dok. Ada pertanyaan dari akun Reng Madura. Dokter, saya alergi ikan laut, udang dan cumi yang kadang saya sampai mengi. Apakah bisa sembuh? Seperti yang saya bilang tadi, untuk alergi itu untuk obatnya itu tidak bisa, tidak ada. Alergi itu, obat-obatan yang diberikan untuk alergi itu adalah untuk mengurangi gejalanya, ya. Jadi kalau alerginya berupa gatal, kita kurangi kita kurangi gatalnya. Dia meradang, bengkak, kita kurangi bengkaknya. Menyempit saluran napasnya, kita lebarkan saluran napasnya, seperti itu. Nah, tapi obat alergi itu sendiri itu tidak ada. Obat alergi itu adalah menghindari faktor pencetusnya atau alergennya. Jadi kalau misalnya alergi terhadap makanan tertentu, ya hindari makanan tersebut. Makanya penting kalau pasien asma, saya bilang kalau bisa setiap kali ada reaksi alergi itu dicatat. Kenapa? Karena belum tentu, misalkan nih waktu di saat dia muncul tuh, seharian ini saya makan apa saja nih, kan? Oh, tadi saya makan nasi, udang, misalkan cumi, gitu kan. Besoknya dia ini lagi makannya ayam, telur, cumi. Oh, saya alergi cumi nih, gitu kan. Ya, mungkin bisa itu dihindari. Tapi mungkin serangan berikutnya dia makan cumi nggak masalah. Berarti apa? Kemungkinan bumbunya yang menyebabkan, ya. Jadi perlu diketahui penyebab alerginya apa, dan itu yang harus dihindari. Bukan diobati terus bisa makan itu lagi, bukan. Ya, adalah kalau makannya tadi alergi terhadap apa tadi? Terhadap ikan laut, udang dan cumi. Terhadap ikan lautnya yang apa? Ya. Makanya perlu diketahui, dicatat ininya tuh apa saja. Kalau saran saya biasanya seperti itu ke pasien-pasien saya. Cumi misalkan, ya udah berarti jangan makan cumi. Nah, itu obatnya, bukan obat-obatan yang digunakan. Obat-obatan yang kita berikan adalah obat untuk mengurangi gejalanya, ya. Tapi obat utamanya adalah menghindari alergen tersebut. Nah, itu. Oke, terakhir dok, mungkin bisa disampaikan saran ataupun imbauan begitu bagi penderita asma supaya mereka ini bisa lebih tertata begitu, supaya tidak sering kambuh. Ya baik, jadi untuk
Kerabat nyebutnya? realita. Kerabat realita ya, yang mungkin menderita asma, itu penting untuk kesadaran untuk meningkatkan quality of life atau meningkatkan kualitas hidupnya ya. Target utamanya asma itu adalah itu. Yang penting dia bisa beraktivitas ya, dengan peningkatan kualitas hidupnya, maka tingkat keparahannya juga akan berkurang ya. Terus pertama dari hindari faktor-faktor pencetusnya dari diri sendiri seperti stres, kurangi stres ya. Kemudian pola makannya ya, untuk menghindari pencetusnya seperti GERD tadi juga ya. Kemudian faktor dari luar ya, kalau bisa dari kebersihan rumahnya, ventilasi rumahnya, tempat kerja ya, lingkungan tentunya ya. Terus kebiasaan seperti kalau ada debu ya kita menggunakan masker ya. Nah seperti itu kalau ini saya. Dan jika terjadi serangan segera bawa ke vaskes terdekat, jangan sampai terlambat ya. Dan penting untuk dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Muhammad Khaironi, spesialis paru. Dan kita juga sudah sampai di akhir kebersamaan kita edisi hari ini kerabat dalam rangkaian program Talkshow Smart Health. Saya Aida Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam